Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel kami bertiga. Ya nih, kenalin dulu ya. Aku Jahara dan di sebelah aku ada teman-teman super keren aku. Halo, aku Eni dan yang di tengah ini tentu aja aku Tika. Kami berasal dari SMA Negeri 1 Sumberjaya dan kami kelas 10-5. Kami bertiga bukan tim superhero, tapi hari ini kita mau jadi pahlawan energi. Betul banget, karena di video kali ini kami bakal bahas topik penting buat masa depan bumi, Yaitu energi terbarukan dan energi tidak terbarukan. Tenang aja, kita jelasin dengan cara yang seru dan mudah dipahami, biar nggak ngantuk nontonnya. Jadi siap-siap ya buat tahu gimana caranya bumi bisa terus punya energi tanpa kehabisan. Langsung aja yuk kita mulai videonya. Sekarang aku bahas dulu ya tentang energi terbarukan. Energi terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber daya alam yang bisa diperbarui secara alami dan tidak akan habis walaupun digunakan terus-menerus. Artinya, energi ini bisa terus dipakai tanpa takut kehabisan. Selain itu, energi terbarukan juga ramah lingkungan karena tidak menimbulkan polusi besar. Contoh energi terbarukan antara lain. Contoh energi yang pertama adalah energi matahari. Berasal dari sinar matahari dan bisa diubah menjadi listrik menggunakan panel surya. Di beberapa negara, bahkan atap rumah mereka sudah dipasang panel surya untuk memenuhi kebutuhan listrik sehari-hari. Contoh energi yang kedua adalah energi angin. Energi angin digunakan untuk memutar turbin atau kincir angin. Energi dari angin ini diubah jadi listrik. Di Indonesia, contohnya ada di Sidrap, Sulawesi Selatan. Contoh yang ketiga adalah energi air. Biasanya dimanfaatkan lewat bantungan untuk menggerakkan turbin di PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Contoh yang keempat adalah energi panas bumi, geothermal. Berasal dari panas di dalam bumi. Indonesia termasuk negara yang punya sumber panas bumi terbesar di dunia loh. Yang kelima, energi biomasa. Dihasilkan dari bahan organik seperti sisa tumbuhan, kayu, atau kotoran hewan yang bisa dijadikan bahan bakar. Bayangin, kotoran sapi bisa jadi energi. Jadi, sapi bukan cuma penghasil susu, tapi juga powerbank alami. Semua energi itu bisa digunakan berulang kali. Dan hasilnya bersih tanpa mencemari udara. Makanya energi terbarukan sering disebut energi masa depan. Sekarang giliranku, aku mau bahas tentang energi tidak terbarukan. Energi ini adalah energi yang sumbernya terbatas dan bisa habis. Jadi kalau dipakai terus-menerus, lama-lama bisa habis dan nggak bisa diperbarui dalam waktu cepat. Energi ini umumnya berasal dari fosil makhluk hidup purba yang tertimbun di dalam bumi selama jutaan tahun. Contoh energi tidak terbarukan yaitu 1. Minyak bumi digunakan untuk bahan bakar kendaraan seperti bensin dan solar, juga jadi bahan dasar plastik dan aspal. 2. Batu bara, bahan bakar utama di pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Contoh yang ketiga adalah gas alam, digunakan untuk memasak, pembangkit listrik, dan industri. Yang keempat, uranium, digunakan dalam pembangkit listrik tenaga nuklir. Energi tidak terbarukan memang banyak membantu manusia, tetapi ada dampak buruknya. Saat dibakar, bahan-bahan seperti batu, bara, dan minyak bumi menghasilkan gas karbon yang mencemari udara dan menyebabkan pemanasan global. Selain itu, proses penambangan dan pengeborannya juga bisa merusak lingkungan, seperti membuat hutan gundul dan mencemari air. Kalau kita terus bergantung pada energi tidak terbarukan, nanti generasi berikutnya bisa kehabisan sumber energi dan bumi kita jadi rusak. Jadi, kalau kita bandingkan perbedaan antara dua jenis energi ini jelas banget. Yang pertama, energi terbarukan bisa diperbarui dan tidak akan habis, sementara energi tidak terbarukan akan habis kalau
Sedangkan energi terbarukan butuh biaya awal yang besar, seperti pemasangan panel surya atau turbin angin. Tapi kalau sudah berjalan, hasilnya lebih efisien dan aman buat di bumi. Jadi, pilihan terbaik adalah mulai beralih ke energi terbarukan sedikit demi sedikit agar bumi kita tetap sehat dan generasi masa depan masih punya sumber energi. Dari pembahasan tadi, kita tahu kalau energi terbarukan itu bisa dipakai terus dan ramah lingkungan. Sementara energi tidak terbarukan bisa habis dan menyebabkan pencemaran kalau digunakan berlebihan. Jadi, yuk mulai dari hal-hal kecil, hemat listrik, matikan lampu kalau nggak dipakai, dan dukung penggunaan energi bersih untuk masa depan. Karena menjaga energi berarti menjaga bumi kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!